Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh pelatih PAUD se-Provinsi Banten. Alhamdulillah dalam kesempatan ini semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga semuanya juga semakin sukses dan tetap semangat tentunya. Baik teman-teman yang saya hormati, untuk materi LMS ini pada dasarnya kemarin itu sudah disampaikan ketika hari pertama pelatihan. Namun karena pada hari pertama pelatihan banyak gangguan, baik itu dari jaringannya, terutama ya dari jaringannya, sehingga teman-teman yang banyak yang terpental sehingga keluar ruangan Zoom ya. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan kembali terkait LMS atau materi Learning Management System. Nah, untuk materi LMS ini sebenarnya sudah bukan hal yang baru di dunia pendidikan, terutama mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah mengikuti atau mengalami kegiatan yaitu yang namanya pembatik. Nah, di situ teman-teman sudah menggunakan yang namanya LMS atau Learning Management System. Kemudian juga misalnya ada yang sudah pernah kuliah yang mengikuti untuk kuliahnya yaitu full online ya. Di situ juga sama menggunakan LMS karena untuk masuk ke situ kita harus punya akun tersendiri. Nah, untuk untuk diklat berjenjang tingkat PAUD ini mungkin ini hal yang baru sehingga kita harus mempelajarinya. Nah, pada LMS ini nanti kita sebagai pengajar akan diberikan akun untuk bisa masuk ke LMS ini, yaitu yang namanya akun pengajar. Nah, untuk LMS ini merupakan perangkat lunak ataupun software ya yang dikembangkan memang secara khusus untuk pembelajaran daring atau dalam jaringan. Nah, untuk pembelajaran daring ini yang memungkinkan ya di pembelajaran daring ini dengan adanya LMS ataupun Learning Management System, pembelajaran ataupun pelatihannya akan tetap berjalan ya meskipun tidak ada pertemuan secara fisik ataupun tatap muka di kelas, melainkan yaitu dengan berbasis elektronik atau dalam jaringan. Nah, untuk LMS ini juga menyediakan banyak fitur ya, berbagai fitur dan fungsinya sehingga membuat kita selaku peserta atau nanti peserta atau kita selaku pengajar ataupun penyelenggaraan pelatihannya atau penyelenggaraan pembelajarannya tetap sistematis sehingga pembelajaran akan menjadi optimal dan interaktif meskipun di dalam jaringan. Nah, contohnya misalnya ketika mendiskusikan sumber belajar ataupun ketika belajar belajar mandiri, kemudian juga ketika kita sebagai pengajar memantau peserta, kemudian juga ketika misalnya si peserta mengelola tugas dan juga mengirimkan tugasnya. Nah, pada LMS ini tentu sudah diatur sedemikian rupa sehingga dari materi sampai ke pengumpulan tugas itu secara sistematis. Jadi, kalau secara sistematis berarti yaitu harus berurutan, dan secara sistematis itu berarti baik waktunya pun juga harus sesuai dengan sistem ya. Misalnya kalau misalnya untuk nanti ada pembelajaran ditutupnya jam berapa misalnya. Nah, itu kalau sistem sudah menutup berarti kita sudah tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut lagi. Mungkin itu terkait LMS, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pada diklat berjenjang tingkat dasar moda daring ini tujuannya yaitu untuk memberikan bekal tentunya kepada guru pendamping muda. Nah, sudah dijelaskan di dalam pasal
27 ayat 1 di situ dijelaskan ya untuk pada Permendikbud 137 tahun 2014 bahwa untuk guru pendamping muda yaitu memiliki ijazah SMA dan juga memiliki sertifikat pelatihan ataupun pendidikan ataupun kursus ya, kursus yang tentunya yaitu jurusan PAUD. Nah, untuk diklat berjenjang ini terutama yang sekarang yaitu diklat berjenjang moda daring, tentunya juga untuk memberikan bekal kepada yaitu guru pendamping muda tersebut. Nah, untuk yang lulusan SMA tadi kan dituntutnya yaitu memiliki pelatihan ya, sertifikat pelatihan. Nah, di sini mungkin untuk yang lulusan SMA bisa mengikuti yaitu yang namanya kegiatan diklat berjenjang tingkat dasar, kemudian juga tingkat lanjut dan tingkat mahir. Yang alhamdulillah pada saat sekarang bisa dilakukan dengan tatap muka dan juga bisa dilakukan dengan yaitu moda daring kombinasi. Nah, untuk yang S1 baik itu S1 PAUD ataupun yang S1 umum juga bisa mengakses diklat-diklat teknis ya melalui akun SIM PKB. Kemudian di situ nanti setelah masuk kita pilih guru berbagi dan mengajar, kemudian kita klik juga di situ untuk PAUD-nya. Nah, untuk yang kemarin seperti PAUD inklusif ya yang sudah itu, kemudian juga PAUD HI juga ya. Nah, itu nanti untuk teman-teman yang berminat untuk mengikuti diklat teknis disilakan untuk masuk ke akun SIM PKB-nya. Kemudian tadi pilih untuk yaitu berbagi dan belajar dan berbagi ya, di situ pilih PAUD dan kita tinggal pilih diklat teknisnya. Namun di situ mungkin ada yang sudah habis waktunya sehingga sudah tidak bisa diikuti. Kemudian kalau yang masih ada kita bisa daftar dan kita bisa menyesuaikan jadwalnya dengan jadwal kita. Karena untuk penyelenggaraannya biasanya ada yang 7 hari, ada yang 10 hari. Nah, misalnya untuk yang angkatan pertama, jumlahnya misalnya 40 orang. Nah, ditutup. Bisa jadi kita masuk ke angkatan berikutnya. Untuk tahapan pembelajaran diklat berjenjang, ini ada 2 tahapan. Yang pertama yaitu tahap pendalaman materi, kemudian yang kedua tahap tugas mandiri. Nah, pada tahap pendalaman materi ini kita bisa mengikutinya dengan tadi yaitu aplikasi LMS atau Learning Management System. Nah, di LMS ini walaupun itu secara online tetap ada cut-nya ya, ada batasnya. Jadi kalau misalnya kita secara tatap muka biasanya pelaksanaannya sekitar 5-6 hari. Nah, untuk pendalaman materi di LMS ini diberikan waktu selama 12 hari. 12 hari pelatihan sebanyak 48 jam pelatihan. Nah, apabila dalam jangka 12 hari ternyata tidak selesai, kemungkinan sistem akan menutupnya ya. Namun apabila misalnya rajin pesertanya, kemudian dia belajar siang malam, kemudian mengerjakan tugasnya juga. Nah, ada kemungkinan tidak sampai 12 hari juga sudah selesai. Nah, untuk tahapan yang kedua, setelah selesai pendalaman materi, ada yang namanya tugas mandiri. Nah, pada tugas mandiri ini biasanya peserta mengaplikasikan atau mengimplementasikan hasil pembelajarannya pada kegiatan nyata ya, jadi praktek di sekolahnya masing-masing. Nah, pada tugas mandiri ini tentu ada beberapa tahapannya untuk sampai kepada laporan tugas mandiri. Nah, untuk tugas mandiri ini
Untuk total jam pelatihannya ada 210 dan untuk harinya juga lumayan panjang, ada 30 hari praktik. Nah, ketika peserta melaksanakan tugas mandiri, ini bisa langsung saja, misalnya setelah 12 hari pelatihan, bisa langsung peserta mempraktikkan dengan cara misalnya menyusun jadwal dan sebagainya. Sehingga nanti sebelum 30 hari peserta sudah menyusun laporan dan tidak lewat batas waktu. Jadi kalau lewat batas waktu itu tadi resikonya bisa saja tidak masuk untuk mengumpulkan laporannya. Adapun alur pembelajaran tahap pendalaman materi yang tadi sebanyak 12 hari pelatihan. Yang pertama yaitu belajar mandiri. Nah, pada belajar mandiri ini ada tes awal atau post test, kemudian juga ada perangkat pembelajaran, kemudian ada materi, ada video, ada soal-soal formatif. Nah, biasanya ini tadi secara sistem ya. Misalnya kita pre-testnya misalnya atau tes awalnya kita belum mengerjakan, berarti secara otomatis kita tidak bisa mengikuti langkah berikutnya atau ke perangkat pembelajaran dan kita tidak bisa ke materi atau video. Nah, begitupun dengan yang lainnya, misalnya setelah videonya kita tidak tonton dulu. Nah, ini kita tidak bisa mengikuti soal formatif. Nah, selanjutnya yaitu ada ruang kolaborasi. Jadi ini nanti fitur-fitur yang ada di LMS ya, atau di Learning Management System. Nah, di sini kemudian ada ruang kolaborasi. Di sini ada diskusi, kemudian pertanyaan pemantik ya, atau pertanyaan yang memancing kita ya. Kemudian ada juga kasus. Nah, di sini di ruang kolaborasi ini teman-teman bisa sharing ataupun tanya jawab dengan teman yang lainnya, dan juga bisa juga dengan pengajarnya. Di sini bisa ikut untuk pengajarnya di ruang kolaborasi. Selanjutnya yaitu ke tatap muka virtual ya. Di tatap muka virtual ini kita melakukan tatap muka ya, kita sebagai pengajar melakukan tatap muka dengan peserta. Nah, di sini adapun tugasnya itu pendampingan oleh pengajar, kemudian pikon, kemudian penguatan materi, diskusi, dan problem solving. Nah, pada saat tatap muka virtual ini, di fitur tatap muka virtual, kita tatap mukanya tidak di fitur ini, tidak di LMS, tapi kita pindah ke Google Meet ya. Berarti kita buat dulu linknya di Google Meet, kemudian salin, pindahkan ke ke tatap muka virtual ini. Jadi di tatap muka virtual ini kita sematkan linknya, kita umumkan kepada peserta bahwa misalnya akan diadakan tatap muka virtual tanggal berapa misalnya, kemudian silahkan klik linknya. Nah, itu jadi ketika pas jam yang sudah ditentukan kita bisa melakukan tatap muka virtual di Google Meet tadi. Nah, di sini tugas kita sebagai pengajar yaitu mendampingi ya, bukan kita memberikan materi ya, tapi mendampingi. Jadi di situ misalnya kita dengan memberi penguatan materi, kemudian menyelesaikan masalahnya apa ya. Karena untuk materi si peserta sudah mempelajari sendiri di awal, sehingga ketika ditatap muka kita sebagai pengajar tidak memberikan materi dari awal sampai akhir, tapi hanya mendiskusikan ya, mendiskusikan ataupun memberikan penguatan kepada materi-materi yang sudah dipelajari oleh peserta. Kemudian setelah tatap muka virtual, kita ada review pembelajaran. Nah, di review pembelajaran ini kita sebagai pengajar mengawasi saja ya. Jadi yang mengerjakan itu yaitu peserta. Jadi peserta di sini menguji pemahamannya sudah sejauh mana. Misalnya di situ ada soal 10, kemudian dikerjakan misalnya mendapatkan nilai 60. Nah, berarti si peserta misalnya kurang puas.
bisa mengerjakan lagi dan bisa mengerjakan lagi. Jadi di sini oh berarti pemahaman saya baru sampai 60. Nah, di situ. Jadi si peserta bisa mengulang kembali untuk soal-soal tersebut sampai si peserta merasa puas dengan hasil yang didapatnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tugas individu. Nah, pada tugas individu ini peserta mengerjakan tugasnya, kemudian pengajar yaitu menilai tugas si peserta. Jadi mau yang mengerjakan ataupun tidak, kita sebagai pengajar harus tetap menilai. Untuk rentang nilainya kan bisa mulai dari 0, berarti yang tidak mengerjakan kita kasih nilai 0. Dan untuk yang mengerjakan berarti sesuaikan ya. Jadi di sini tugasnya yang mengerjakan yaitu peserta, kemudian yang menilainya yaitu kita sebagai guru. Kemudian dinilainya nanti ya ada caranya di bawah, kita akan praktek LMS. Kemudian yang terakhirnya yaitu refleksi. Jadi refleksi di sini kita refleksikan pembelajaran, kemudian jurnal pembelajaran, jurnal fasilitasi dan tes akhir. Jadi merefleksikan itu di mana kekuatannya ketika kita belajar, di mana kemudahannya ketika kita belajar, apa yang sudah saya pahami, seperti itu. Kemudian di mana yang belum saya pahami, kelemahannya di mana. Nah, itu jadi catatan untuk kita ya. Dicatat, kemudian apa yang harus saya lakukan untuk selanjutnya atau di modul berikutnya. Nah, seperti itu. Jadi itu refleksi untuk peserta. Selanjutnya ini jadi di sini tadi untuk belajar peserta yaitu menggunakan metode pembelajaran yaitu pembelajarannya itu adalah flipped learning ya, atau peserta diberikan kesempatan untuk mempelajari materi terlebih dahulu sebelum melakukan tatap muka virtual dengan pengajar. Jadi silahkan itu untuk membukanya diserahkan kepada peserta. Misalnya untuk saat ini misalnya saya masih sibuk, berarti jam berapa sempatnya, misalnya mau tengah malam misalnya lebih enaknya. Nah, seperti itu. Jadi ini kalau kita di UT itu biasanya menyebutnya itu belajar suka-suka, waktu suka-suka. Jadi seperti itu. Jadi sesuai keinginan kita, maunya jam berapa, sukanya jam berapa gitu. Nah, disinilah enaknya LMS ini ya. Jadi tidak kita menentukan waktunya, tapi waktunya sesuka kita. Tapi ada batasnya ya, bukan berarti sesuka kita tapi tidak ada batasnya. Jadi di atas sudah dibatasi, yang penting selama 12 hari yaitu selesai. Jadi tidak boleh lebih dari 12 hari. Selanjutnya yaitu di sini ada alur pembelajaran tahap tugas mandiri. Di sini untuk tugas mandiri tahapannya yaitu yang pertama tugas mandiri wajib. Jadi pada tugas mandiri wajib ini semua peserta diwajibkan untuk membuat yang tugas mandiri wajib ini. Di sini ada perencanaan stimulasi, kemudian pelaksanaan stimulasi, penilaian perkembangan anak dan PHBS. Ini wajib membuat ataupun melaksanakan yang tugas mandiri wajib ini. Yang keduanya yaitu tugas mandiri pilihan. Nah, kalau yang ini boleh dipilih, mau pilih yang identifikasi perkembangan anak atau yang interaksi positif anak dan orang tua. Jadi untuk tugas mandiri pilihan boleh pilih salah satu, tidak harus dikerjakan dua-duanya. Nah, kemudian setelah tugas mandiri pilihan ada kunjungan belajar lokal. Nah, kunjungan belajar lokal yaitu kunjungan belajar yang kita lakukan kepada teman kita. Misalnya kita dibuat satu kelompok ada 10 orang. Nah, 10 orang ini kita sepakati atau peserta sepakati mau di mana dilaksanakan kunjungan belajarnya. Misalnya pada PAUD A atau pada TKA. Nah, ini dari ke-9 tadi mengikuti kepada yang si lembaga yang 1 orang. Jadi nanti 10 orang kumpul di lembaga TKA atau PAUD A Kober A di sana. Kemudian di sana mengidentifikasi ya si peserta yang 9 mengidentifikasi kegiatan belajar di PAUD tersebut, kemudian mencatat semua kegiatannya,
Kemudian di situ nanti dilakukan juga yang namanya bimbingan oleh nanti ada pembimbing lokal, kemudian jadwalnya. Nah, jadi untuk kunjungan belajar lokal ini yang dikumpulkannya yaitu seperti resume KBL-nya dan refleksi. Karena ini refleksi di sini misalnya pada lembaga tersebut, misalnya dalam segala halnya kita lihat kelebihannya di mana, kemudian kita kekurangannya juga di mana. Nah, pada akhir nanti kegiatan ada refleksi untuk kunjungan belajar lokal ini. Pada kegiatan gugus, peserta mengadakan yang namanya yaitu kegiatan pada komunitas belajar. Peserta dapat berbagi ilmunya yang sudah didapat ketika mengikuti kegiatan belajar diklat berjenjang. Nah, pada kegiatan ini peserta yang pertama dilakukan yaitu mengundang kepada teman-teman gugusnya yang ada di kecamatannya, kemudian melakukan kegiatan atau pelaksanaan kegiatannya. Misalnya seperti diskusi ataupun berbagi ilmu dan juga berbagi praktik yang baik. Contoh untuk berbagi praktik yang baik, misalnya di sini peserta mengetahui atau bisa cara menyusun RPPH, kemudian juga cara memberikan penilaian, kemudian juga cara praktik PHBS. Nah, di sini peserta diklat berjenjang berbagi kepada temannya pada komunitas belajar atau pada gugus yang ada di kecamatannya tersebut. Kemudian dari kegiatan tersebut peserta dapat mendokumentasikannya mulai dari surat undangnya, kemudian pada waktu pelaksanaannya, kemudian juga foto-foto kegiatannya untuk bahan nanti membuat laporan. Untuk kegiatan penyusunan laporan, peserta dapat mempelajari panduannya terlebih dahulu. Biasanya di dalam laporan tersebut mulai dari covernya, kemudian juga dokumen-dokumennya dan juga dokumentasinya juga semua harus dilengkapi. Misalnya contoh dokumen mulai dari jadwal kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir, kemudian pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran, kemudian juga dokumen untuk tugas mandiri wajib yang ada 4 itu, mulai dari perencanaan, kemudian juga pelaksanaan, penilaian, dan praktik seperti PHBS. Nah, itu wajib semuanya ada. Kemudian juga tugas mandiri pilihannya, kemudian juga KBL ya, pada waktu pelaksanaan KBL ini mulai dari dokumentasi, kemudian juga kegiatan ketika ada bimbingan dari pembimbing lokal ataupun pembimbing praktik. Kemudian juga pada saat melakukan kegiatan, misalnya pada saat peserta yaitu merefleksikan kegiatan KBL-nya. Dan juga pada kegiatan gugus, ya pada kegiatan gugus mulai dari penyebaran surat undangnya misalnya. Nah, itu misalnya kan mau kegiatan gugus pasti menyebar surat undangnya. Kemudian pada saat pelaksanaannya, misalnya ketika peserta berbagi ilmunya di kegiatan gugus, nah semua dokumen-dokumen tersebut dikumpulkan dan disatukan, kemudian akan tersusunlah menjadi sebuah laporan. Nah, pada kegiatan ini dari awal tugas mandiri sampai dengan penyusunan laporan, peserta dibimbing atau dibantu oleh pembimbing praktik dan juga pengajar. Nah, untuk kegiatannya ada di alur atau di aktivitas LMS pada tugas mandiri. Nah, pada aktivitas LMS tugas mandiri tersebut, pengajar kemudian peserta di situ ada yang namanya diskusi ya di situ. Jadi untuk misalnya ada kesulitan ataupun yang kurang dipahami bisa menanyakannya kepada pengajar. Setelah misalnya laporan tersusun rapi dan beres, baru dikirimkanlah laporan tersebut melalui yaitu aktivitas LMS pada tugas mandiri.
Untuk selanjutnya, materi pembelajaran tetap tidak berubah seperti materi pembelajaran tatap muka. Jadi di sini ada 9 ya, 9 mata diklat mulai dari konsep dasar PAUD, kemudian perkembangan anak, pengenalan anak dengan kebutuhan khusus, cara belajar anak usia dini, perencanaan pembelajaran, penilaian perkembangan anak usia dini, kesehatan gizi dan anak usia dini, kemudian komunikasi dalam pengasuhan, etika dan karakter pendidik PAUD. Nah, dari kesembilan modul ini bisa dipelajari secara berurutan, tidak bisa diacak ya. Jadi secara sistem tadi itu ya. Jadi mulai dari konsep dasar, lanjut ke perkembangan anak. Jadi tidak bisa dari konsep dasar langsung loncat ke cara belajar anak usia dini. Tapi harus secara sistem, jadi secara berurutan dari awal sampai akhir. Begitupun ketika melakukan diklat berjenjang tatap muka ya, jadi tidak bisa misalnya narasumber perkembangan anak tidak bisa hadir misalnya di yang kedua. Nah, ini tidak bisa digantikan dengan modul yang keempat atau cara belajar anak usia dini ya, karena ini harus berurutan. Jadi kalaupun misalnya si narasumber tidak bisa hadir di perkembangan anak, tetap kita harus mengisinya dengan perkembangan anak si narasumber penggantinya itu. Jadi tidak bisa dengan cara belajar anak usia dini misalnya seperti itu. Jadi ini materi pembelajarannya tetap ada 9. Nah, kita sebagai pengajar sebaiknya kita kuasain salah satu aja dari 9 ini. Jadi tidak harus semua 9 materi dikuasai. Ya syukur-syukur sih kalau bisa dikuasai semuanya. Tapi alangkah baiknya kita kuasai aja satu. Jadi ketika ada yang minta kita mengajar, kita tinggal minta untuk yang mata diklatnya yang kita kuasai. Nah, syukur misalnya kita dapat 2-3 yang kita kuasai. Tapi untuk memudahkan kita ataupun kita dapat mengajar, sebaiknya satu-satu saja dulu untuk minimal satu ya yang kita kuasai. Nah, untuk selanjutnya kita akan praktek tentang LMS atau Learning Management System. Nah, alamatnya yaitu di http://2 kemudian 118.229.179 ya, MOODLE. Ini diketik di Chrome ataupun di Google ya, silahkan diketik. Kemudian nanti di situ akan meminta usernya ya, username-nya dan passwordnya. Kita karena belajar, kita di situ semuanya tulis demo pengajar, kemudian passwordnya BIMTEK pengajar di situ ya, ditulis. Nah, nanti akan keluar halaman awalnya. Setelah kita memasukkan username dan juga password, maka akan ada tampilan awal seperti pada layar. Nah, di sini ada halaman awal pembelajaran, kemudian ada pendahuluan, pendalaman materi, dan tugas mandiri. Nah, kita sebagai peserta dan juga sebagai pengajar, alangkah baiknya kita klik pendahuluan dulu, kemudian juga kita baca-baca terlebih dahulu pada pendahuluan, kemudian klik panduannya. Nah, kita pelajari dulu panduannya seperti apa, maka kita akan lebih mengetahui ketika kita masuk ke fitur-fitur berikutnya. Untuk tampilan berikutnya, ketika peserta ataupun kita sebagai pengajar mengklik yang tengah ataupun pendalaman materi, maka akan muncul di situ modul-modul mulai dari modul 1 sampai dengan modul 9. Kemudian juga ada penutup. Nah, pada modul 1 sampai dengan modul 9 ini tentu harus dibuka dan dikerjakan dengan secara bertahap. Sebelum masuk ke modul 1, peserta juga diarahkan untuk mengikuti kegiatan pretest terlebih dahulu.
Nah, untuk kegiatan pretest ini, peserta akan mengetahui sejauh mana kemampuan peserta ketika belum mengikuti diklat berjenjang tingkat dasar ini. Setelah peserta menyelesaikan pretest, barulah peserta dapat mengikuti kegiatan berikutnya, misalnya pada kegiatan modul 1. Nah, pada kegiatan modul 1, peserta dapat belajar mandiri dan juga dengan bimbingan pengajarnya. Jadi setiap modul ada yang namanya yaitu fitur-fitur mulai dari atau aktivitas pembelajarannya mulai dari pendahuluan sampai dengan refleksi pembelajaran. Nah, setelah selesai baru bisa mengikuti modul 2, 3, 4 sampai dengan selesai. Ini contoh tampilan aktivitas pembelajaran. Pada aktivitas pembelajaran dimulai dari pendahuluan, kemudian ada bahan belajar mandiri, ada ruang kolaborasi, kemudian juga ada tatap muka virtual, kemudian juga tugas individu, review pembelajaran, dan refleksi pembelajaran. Nah, untuk peserta pada kegiatan atau pada aktivitas pembelajaran ini, di setiap modul, mulai dari modul 1 sampai dengan modul 9, kegiatannya sama seperti ini. Dan yang harus dilakukan oleh peserta yaitu mengikuti alurnya mulai dari pendahuluan sampai dengan refleksi pembelajaran. Jadi kegiatannya harus sistematis ya, berurutan, tidak melompat-lompat, misalnya dari pendahuluan langsung ke refleksi, tidak ya. Jadi kalau misalnya pendahuluannya belum dikerjakan, maka secara otomatis bahan belajar mandirinya tidak dapat dibuka. Jadi untuk aktivitas pembelajaran ini dilakukan yaitu dengan cara berurutan. Baik, dari aktivitas pembelajaran yang sudah kita bacakan tadi, mulai dari pendahuluan sampai dengan refleksi pembelajaran, kita akan coba buka satu persatu tampilannya yang sudah ada di layar, yaitu pendahuluan. Nah, pada pendahuluan ini berisi yaitu tentang latar belakang, kemudian tujuan, ruang lingkup, materi dan submateri, dan sumber belajar. Nah, apabila pada latar belakang misalnya sudah dibaca, kemudian alangkah baiknya sampai dipahami, klik tombol lanjut, dan apabila misalnya masih kurang memahami, boleh untuk balik lagi. Nah, ini contoh tampilannya ya pada pendahuluan. Baik, kita lanjut ke aktivitas pembelajaran lain yaitu bahan belajar mandiri. Ini contoh tampilan bahan belajar mandiri. Nah, di sini contohnya bahan belajarnya yaitu konsep dasar PAUD. Di situ kemudian bisa dibaca, dan apabila kita ingin mengunduhnya atau peserta akan mengunduhnya, maka klik untuk tautannya. Maka untuk materi itu akan terunduh. Pada bahan belajar mandiri ini, peserta dapat mempelajari yang pertama yaitu materi pembelajaran, kemudian juga video pembelajaran, dan yang ketiganya yaitu soal formatif. Dari ketiga materi ini, peserta harus menyelesaikannya sehingga akan ada tanda centang. Tapi kalau misalnya peserta tidak menyelesaikannya dari ketiga ini, salah satu dari ketiga ini, maka tidak akan ada tanda centang dan tidak bisa mengikuti kegiatan berikutnya. Baik, ini contoh tampilan pada ruang kolaborasi. Pada ruang kolaborasi ini diharapkan peserta dapat berdiskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sudah diberikan. Kemudian juga pengajar juga dapat ikut berdiskusi ataupun menanggapi jawaban-jawaban dari peserta. Nah, di sini pengajar tidak dominan ya, jadi tidak
pengajar yang terlalu banyak memberikan diskusi, tapi lebih kepada peserta. Dan di sini pengajar juga lebih mengingatkan lagi kepada peserta apabila peserta keluar dari topik ataupun materi yang diberikan. Kemudian pengajar juga di sini dapat membuat topik baru dengan cara yaitu di situ ada tombol topik baru. Klik untuk topik baru, maka di situ pengajar bisa memberikan topik yang baru. Nah, pada ruang kolaborasi ini tadi pengajar ikut berdiskusi, kemudian juga menanggapi ya untuk di ruang kolaborasi. Tidak seperti di ruang pendahuluan atau pada tampilan pendahuluan dan bahan belajar mandiri. Itu untuk pendahuluan dan bahan belajar mandiri pure dikerjakan oleh peserta. Jadi pengajar cukup diam saja dan hanya mengawasi. Tidak seperti dengan ruang kolaborasi. Pengajar ikut ya dengan peserta. Masih dilanjutkan dengan tampilan layar ruang kolaborasi. Di sini tadi contoh ketika kita atau pengajar akan menambahkan topik baru. Di situ klik topik baru, kemudian akan muncul subjek, kemudian juga yang tengah untuk mengisi ya. Jadi untuk subjek kita isi judul topik diskusinya apa. Kemudian yang tengah isi apa yang akan didiskusikan ya, topik diskusinya apa saja di situ. Nah, kemudian untuk yang bawahnya kirim diskusi. Nah, nanti untuk menanggapi ataupun menjawabnya ataupun berdiskusi, nanti peserta dapat mendiskusikannya. Ini contoh tampilan layar ketika kita akan menanggapi diskusi. Di sini contohnya klik tanggapi untuk menanggapi diskusinya ya, kemudian di situ tulis tanggapan, kita tulis tanggapannya seperti apa, kemudian klik post ke forum. Nah, nanti akan terkirim, kemudian di situ bisa dilihat kalau yang topik yang dikomentarinya misalnya yang diberikan sama orang lain itu posisinya lebih keluar. Nah, kalau yang komentar kita atau tanggapan kita, maka posisinya dia akan lebih ke dalam. Nah, ini contoh ketika kita sebagai pengajar ataupun juga peserta menanggapi dalam ruang kolaborasi. Selanjutnya pada fitur tatap muka virtual sudah dijelaskan di atas tadi. Di sini disarankan untuk menggunakan Google Meet ya saat tatap muka virtual. Jadi pada fitur tatap muka virtual ini kita hanya memberikan link Google Meet-nya ya. Kemudian memberikan jadwalnya juga. Nah, di situ baru kita melakukan tatap virtualnya melalui Zoom Meet. Selanjutnya pada fitur tugas individu, ini antara peserta dan pengajar tampilannya berbeda. Di sini contoh untuk tampilan peserta. Nah, di sini ada masukkan jawaban di sini. Nah, si peserta menulis jawabannya di situ. Kemudian setelah selesai jawabannya, klik simpan, kemudian simpan perubahan ya untuk menyimpan jawaban. Nah, setelah itu nanti pada status pengumpulannya ada status pengumpulan dikumpulkan untuk dinilai ya kalau sudah dikirim. Nah, ini kemudian status penilaian tidak dinilai karena belum, kemudian pemutakhiran misalnya di sini contohnya tanggal 20 April 2021, kemudian teks daringnya yaitu jawabannya. Nah, itu nanti dikirim pada tugas individu. Selanjutnya di sini tugas individu yang tampilan pada fitur pengajar. Nah, untuk tampilan fitur pengajar karena tadi si peserta sudah mengirimkan tugasnya. Nah, di sini tampilannya untuk tugas di pengajar ada seperti ini. Jadi tugas individu soalnya sama, kemudian di sini ringkasan penilaiannya.
tersembunyi dari siswa, tidak. Kemudian anggotanya 1 karena tadi 1 orang yang dinilai, kemudian dikumpulkan 1 dan perlu dinilai 1. Nah, kita tekan nilai atau klik tombol nilai, kemudian nanti di sini terlihat dokumennya ya, dokumen yang dikirimnya kita baca dulu, kemudian beri nilai ya, simpan, kemudian nilai dan di sini untuk memberi nilai. Nah, file yang dokumen yang dikirimnya di sini ada terlihat namanya. Kemudian di sini kita memberikan nilai untuk rentang nilainya mulai dari 0 sampai 100. Kemudian apabila ada yang ingin ditambahkan atau yang ingin kita tanggapi, kita tambahkan komentar atas tugasnya. Misalnya kekurangannya apa atau misalnya penilaian yang bagus, misalnya seperti itu. Nah, ditulis ditambahkan komentar atas tugas. Pada review pembelajaran, tugas pengajar hanya mengawasi ya, diam saja. Kita hanya mengawasi, berarti yang mengerjakan adalah peserta. Nah, di sini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta terhadap atau terkait materi tersebut. Di situ ada contoh-contoh soal, kemudian peserta mengerjakan soalnya. Misalnya dari soalnya ada 10 misalnya, berarti kalau betulnya 6, nilainya berarti kan baru 60 atau 6. Nah, di situ misalnya peserta kurang puas, oh ternyata pemahaman materi saya baru sampai nilai 6. Nah, peserta bisa mengulanginya kembali sehingga peserta bisa menggunakan atau mengerjakan kembali soal-soal yang salah. Nah, sampai misalnya peserta puas ataupun mendapatkan nilai yang sesuai yang diinginkan oleh peserta. Jadi di sini tugas kita sebagai pengajar hanya mengawasi, tidak seperti di ruang kolaborasi dan juga tatap muka virtual. Di situ kita ikut aktif ya, tapi untuk di ruang review pembelajaran ini kita sebagai pengajar hanya mengawasi. Refleksi pembelajaran merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan yang paling terakhir untuk pendalaman materi. Karena tadi pada pendalaman materi mulai dari rangkaian kegiatan awalnya yaitu pendahuluan, kemudian bahan belajar mandiri, dan sampai yang terakhir yaitu refleksi pembelajaran. Nah, pada refleksi pembelajaran ini peserta merefleksikan pengalaman belajarnya pada modul yang sedang dipelajarinya. Misalnya di sini modul 1 yaitu konsep dasar PAUD ya. Nah, di situ direfleksikan. Pada saat merefleksikan, di situ peserta ingin mengetahui ya, misalnya untuk materi yang dikuasainya mana ya. Jadi materi yang paling dikuasai yang mana, alasannya kenapa, nah diungkapkan di situ. Kemudian juga materi yang belum dikuasai yang mana dan yang masih membingungkan yang mana. Nah, sebagai contoh, misalnya kita di sekolah ingin membuat atau ingin memperkenalkan huruf kepada anak usia dini, misalnya dengan media Lospat, misalnya kerikil ya. Nah, pada saat kita memberikan pelajaran ya kepada anak, misalnya bermain anak dengan menggunakan Lospat, misalnya anak mengenal huruf, misalnya dengan tadi kerikil. Nah, di sini kita refleksikan setelah kegiatan tersebut. Misalnya dari 10 anak ada berapa yang menguasai atau ada berapa yang misalnya tidak menguasai. Nah, di situ kegiatan kita direfleksikan apa kelebihannya dan apa kekurangannya untuk menggunakan media Lospat tersebut misalnya, dan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Begitupun ini untuk merefleksikan atau peserta untuk merefleksikan dirinya dalam kegiatan yaitu pendalaman materi. Selanjutnya tugas mandiri yaitu tugas yang akan dilaksanakan oleh peserta setelah melakukan semua pendalaman materinya. Kalau misalnya si peserta belum selesai
berarti belum bisa melaksanakan tugas mandiri. Untuk alur tugas mandiri, di sini yang pertama yaitu ada tugas mandiri wajib. Untuk tugas mandiri wajib ada tugas mandiri wajib 1, tugas mandiri wajib 2, tugas mandiri wajib 3, dan tugas mandiri wajib 4. Kemudian juga setelah itu ada tugas mandiri pilihan. Nah, untuk tugas mandiri pilihan hanya 1, dilanjutkan dengan KBL atau kunjungan belajar lokal. Selanjutnya yang keempat yaitu kegiatan di gugus PAUD, yaitu alurnya. Kemudian yang kelimanya yaitu pelaporan. Jadi alur-alurnya mulai dari awal tugas mandiri wajib dikerjakan sampai dengan pelaporan. Baik, ini contoh tampilan layar ya pada aktivitas LMS tugas mandiri. Di sini kita klik tugas mandiri, maka akan keluar di situ ada pedoman ya, pedoman tugas mandiri. Nah, ini baru bisa terbuka kalau kita sudah atau kalau peserta sudah mengerjakan post-test. Kemudian di situ di bawahnya akan terbuka, akan ada juga dokumen tugas mandiri. Kemudian yang ketiganya pedoman pembimbing praktik, dan yang keempat ada dokumen pembimbing praktik ya. Nah, pada aktivitas LMS tugas mandiri ini di situ ke sampingnya ada yaitu tugas mandiri wajib ya, itu ada tugas mandiri wajib 1, 2, 3, 4. Karena tugas mandiri wajib harus dikerjakan keempat-empatnya, sehingga tampilan di layarnya pun harus 4. Itu berurutan dikerjakan mulai dari tugas mandiri wajib 1 sampai dengan tugas mandiri wajib 4. Untuk selanjutnya ada tugas mandiri pilihan. Di pilihannya ada 2, di sini berarti yang karena dipilih berarti hanya memilih salah satu saja. Kemudian yang ketiganya ada kunjungan belajar lokal. Dan yang keempatnya ada kegiatan di gugus, dan untuk yang terakhir yaitu pelaporan. Nah, ini contoh tampilannya. Nah, ketika nanti kita klik misalnya atau peserta klik tugas mandiri wajib 1, maka tampilannya pun akan berbeda. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait materi LMS. Jadi intinya kita sebagai pengajar pahami dulu tugas kita apa ya. Jadi di sini pada saat kapan kita harus masuk dan pada saat kapan kita harus kita hanya mengawasi saja ya. Nah, jadi intinya ketika pada ruang kolaborasi, kemudian pada tatap muka virtual dan pada tugas individu dan juga refleksi itu adalah tugas pengajar masuk di situ ya. Pada ruang kolaborasi di situ pengajar memberikan tanggapan ya ketika berdiskusi. Kemudian pada ruang tatap muka virtual pengajar di sini melakukan yaitu membuat link atau menyematkan Zoom atau Google Meet ke ruang tatap muka virtual dan melakukan tatap muka virtual pada Google Meet. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada saat tugas individu, tugas pengajar yaitu mengoreksi dan memberikan nilai. Dan yang terakhir yaitu pada saat refleksi pembelajaran, pengajar di situ memberikan tanggapan terkait jawaban yang disampaikan oleh peserta pelatihan. Jadi mungkin itu ya untuk tugas pengajar. Untuk yang lainnya pada pendahuluan, kemudian pendalaman materi, belajar mandiri, kemudian juga pada saat review pembelajaran itu kita hanya mengawasi saja ya. Selanjutnya yaitu kita selain memahami tugas kita sebagai pengajar, juga kita dapat menguasai salah satu materi dari 9 mata diklat pelatihan diklat berjenjang tingkat dasar ini.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.